Februari 2026 menjadi bulan yang riuh bagi dunia teknologi. Prediksi ekonomi dari Alapsyah dan Citrini Research tentang krisis kecerdasan global 2028 memicu kekhawatiran massal. Mereka memproyeksikan pengangguran mencapai 10% akibat AI agen yang menggantikan tenaga kerja kerah putih. Namun, Martin Chesbrough, seorang veteran industri dengan pengalaman 30 tahun di bidang jaringan saraf, memiliki perspektif yang lebih tenang namun kritis. Ia melihat fenomena ini bukan sebagai akhir dari manusia, melainkan awal dari era Renaissance developer. Software sering disebut sebagai kenari di tambang batu bara, industri pertama yang merasakan dampak otomatisasi AI. Memang, perusahaan seperti OpenAI dan Cloudflare mengklaim AI kini menulis hampir 100% kode mereka. Tapi inilah fakta menariknya. Perusahaan-perusahaan teknologi besar justru menambah jumlah insinyur manusia. Mengapa? Chesbrough menjelaskan bahwa untuk menghasilkan kode berkualitas tinggi yang siap pakai, Anda justru membutuhkan lebih banyak rekayasa manusia, bukan kurang. Kita memasuki era harness engineering, di mana tugas manusia adalah membangun kerangka kerja agar AI bisa berjalan dengan andal selama berjam-jam tanpa pengawasan. Chesbrough memperingatkan tentang ledakan kompleksitas. Bayangkan, satu pengembang sekarang dibantu oleh 3 agen AI. Jika skala ini diperluas ke tim, jalur komunikasi membengkak secara eksponensial. Kita berisiko menciptakan kode yang ditulis oleh AI untuk dibaca oleh AI lain. Sebuah siklus refaktor tanpa henti yang justru bisa memperlambat inovasi jika tidak dikelola dengan prinsip rekayasa yang kuat. Masa depan bukan milik tukang ketik kode, melainkan mereka yang disebut CTO Amazon, Werner Vogels, sebagai Renaissance developer. Ini adalah sosok polimatik yang penasaran, berpikir secara sistem, dan mahir mengekspresikan niat, intent secara bersih. AI mungkin bisa menulis boilerplate, tapi manusialah yang memegang kendali atas mengapa sebuah sistem dibangun. Pesan Chesbrough bagi para pemimpin perusahaan sangat kuat. Jangan jadikan AI hanya sebagai alat pemangkas biaya. Ingatlah filosofi W. Edwards Deming tentang perbaikan berkelanjutan. AI saat ini tidak memiliki koneksi tubuh dengan dunia nyata. Ia belajar dari dokumen digital, bukan pengalaman hidup. Peluang terbesar ada pada simbiosis manusia AI. Pemimpin harus mengusir rasa takut di tempat kerja. Jika Anda ingin mengotomatiskan proses, Anda butuh bantuan dari orang yang paling ahli di bidang tersebut, karyawan Anda sendiri. Jangan jadikan mereka martir, jadikan mereka pilot. Krisis mungkin ada di depan mata, dan banyak perusahaan lama yang kaku akan tumbang. Namun mereka yang bertahan adalah yang mampu menggabungkan sisi kreatif manusia dengan inovasi berbasis data. Sampai jumpa di laporan inovasi teknologi berikutnya.